Yun Xuan membuka matanya. Kemudian ia mencoba mengeluarkan auranya. Sudah pulih, Ling Haiku. Sudah sepenuhnya pulih ya. Namun kekuatannya lebih baik dari sebelumnya. Paman, kamu, Yan, melihatmu menjadi ahli ramuan tingkat raja. Aku juga jadi tenang. Meskipun sekarang identitas Lin Wei sangat luar biasa. Namun dia tidak akan bisa mengalahkan seorang ahli ramuan tingkat raja. Lin Wei. Rencana dia adalah menjebak Kak Zuan. Paman, mengapa kalian takut padanya? Apakah beberapa tahun ini ada yang terjadi padanya? Benar, 6 bulan yang lalu Lin Wen sudah diakui oleh perguruan tinggi Tianyuan sebagai bukan murid biasa dan diberi penghargaan oleh dekan perguruan tinggi Tianyuan, lalu dinobatkan sebagai murid tetap. Menurut berita yang beredar, pada 3 bulan lalu Lin Wei telah menebus lapisan Yuejing. Itu juga dihargai oleh keluarga Shangguan dari keluarga kerajaan dan dicalonkan sebagai menantu. Kinian kamu telah terlalu sering berlatih, sehingga mungkin tidak tahu banyak tentang perguruan tinggi Tianyuan. Perguruan tinggi Tianyuan ini dikelola langsung oleh dinasti Tianyuan, di mana itu adalah perguruan tinggi nomor 1 di dinasti Tianyuan. Siswa perguruan tinggi Tianyuan statusnya berbeda-beda. Bahkan di hadapan kaisar semua diperbolehkan tidak berlutut. Perguruan tinggi Tianyuan tidak hanya untuk orang-orang bertahta, tapi juga kaya akan keberagaman. Bahkan jika ada seorang murid dari luar, ia dapat berlatih dengan cepat. Apalagi murid tetap seperti Lin Wei. Sekarang, kita memiliki masalah dengan keluarga Lie. Jika Lin Wei menerima berita itu, pasti ia akan segera kembali untuk balas dendam dan dapat sampai ke kota Tianyu dalam waktu kurang dari sebulan. Qingyan, jadi kamu bisa bergabung dengan asosiasi ramuan dan menjadi ahli ramuan tingkat raja dan membuat mereka takut. Paman, Lin Wei baru saja bergabung dengan pasukan 3 kekuatan kecil yang mengalirkan kekuasaan 9 guru. Mendengar ceritamu yang seperti ini, kurasa Lin Wei jauh lebih hebat. Perguruan tinggi Tianyuan belum seberapa. Aku benar-benar tidak tertarik. Hanya mereka saja. Untuk apa aku sampai mencari perlindungan? Bahkan jika Lin Wei tidak kembali ke kota Tianyu dalam 1 bulan, aku juga bisa pergi ke perguruan tinggi Tianyuan untuk mencarinya. Kebencian kakakku tidak bisa diremehkan seperti itu. Paman, kakak, selama aku pergi, kalian jangan berhubungan dengan keluarga Lin dulu. Lin Wei dari keluarga Lin. Sebulan lagi, aku akan pulang untuk mengurusinya. Sampai aku kembali, seluruh kota Tianyu hanya bisa dimiliki oleh keluarga Yun kita. 3 hari kemudian, Yun Qingyan fokus untuk membuat sebuah pil terbuka, ucapnya. Menghasilkan beberapa pil obat. Api purba memang api nomor 1 di dunia. Tidak hanya mudah untuk mengubah binatang buas menjadi pil, tapi juga meningkatkan kualitas mereka yang tadinya berada di tingkat bawah menjadi tingkat raja. Benar-benar, seberapa banyak peningkatan latihanku pada bulan ini tergantung pada api purbamu. Pengaruhmu sangat besar. Iya, ini setengah untukmu. Kucing itu memakan pil itu. Dan juga Yun Qingyan. Mereka memurnikan pil tersebut. Memasuki Xingjing level 6. Tidak disangka butuh 3 hari untuk memasuki Xingjing level 6. Tampaknya memang ramuan binatang buas ternyata jauh lebih efektif daripada ramuan biasanya. Jika ingin mengembalikan kekuatan dengan segera, kita harus bekerja sama dengan baik. Ayo, kita berburu binatang buas. Hutan binatang buas. Kiling, ayo kita pergi. Pegunungan hewan buas memang surga keindahan. Butuh 3 hari bagi Ki untuk menembus 1 batasan. Ini akan semakin cepat membantuku memulihkan kekuatanku. Meskipun Lin Wei di belakangnya ada perguruan tinggi Tianyuan, keluarga Shangguan benar-benar tidak membuatku merasa terancam. Namun Lin Bihua dengan bantuan pil darah peledak dapat memasuki Yuejing. Lin Wei yang merupakan pewaris keluarga Lin mustahil jika tidak memiliki teknik bantuan sama sekali. Jadi 1 bulan ini,
Aku ingin mengembalikan kemampuanku sebanyak mungkin. Aku ingin mereka tahu, ini adalah kekuatan sesungguhnya, dan kekuatan-kekuatan yang membosankan itu hanya akan jadi bahan tertawaan. Lagi pula, sekarang aku bahkan mempunyai bantuan yang tidak dimiliki kaisar dewa lainnya. Api langit, yang berada di alam semesta yang sangat luas ini. Api terkuat yang dibesarkan oleh langit dan bumi, yang membuat ribuan kekuatan api tunduk padanya. Belum lagi kekuatan api langit yang tak tertandingi. Api langit benar-benar membuat kekuatan ramuan meningkat 10 kali lipat. Dan ini bisa membuat orang-orang rela mempertaruhkan apapun untuk itu. Mungkin kaisar dewa sebelumnya, yang telah hidup ribuan tahun, juga tidak akan mengira bahwa api langit nomor 1 di dunia, dan itu bertumbuh dan berada di dalam tubuh binatang buas purba ini. Yun Qingyan merasakan sesuatu. Tiba-tiba seekor hewan menyerang Yun Qingyan dari sebelahan. Xingjin level 9 harimau api. Kamu datang tepat waktu. Ucapnya sambil menghindari serangan hewan tersebut. Hewan itu menyerang Yun Qingyan lagi. Hanya binatang buas level 9 saja. Beraninya melawanku? Hewan itu menyerang Yun Qingyan dengan cakarnya. Tapi berhasil dihindari Yun Qingyan. Yun Qingyan bersiap menyerang hewan tersebut. Hewan itu juga bersiap menyerang Yun Qingyan. Akan tetapi, kalah cepat dari Yun Qingyan. Dan Yun Qingyan memukul kepala hewan tersebut. Hewan itu pun kalah. Yun Qingyan berhasil mengalahkan hewan itu. Qilin melompat mendekat ke arah Yun Qingyan. Baiklah, baiklah, aku akan mengambil ramuan dalamnya. Dasar kucing yang rakus, aku juga ingin sekali segera mengembalikan kekuatanku, tapi aku juga tidak sabaran sepertimu. Memang pantas disebut binatang buas Xingjing level 9. Hawa kekuatan yang terkandung di ramuan dalamnya jauh tidak sebanding dengan binatang buas yang sebelumnya. Siapa di sana? Aduh, bocah, kamu punya pendengaran yang sangat bagus. Aku dan Kak Huang sudah bersembunyi dengan sangat baik. Masih bisa ditemukan olehmu. Ternyata kalian berdua orang lemah yang dari tadi bersembunyi untuk menyerang tiba-tiba. Bukankah ini sebuah lelucon? Hahaha, bocah. Jangan pikir, karena kamu telah mengalahkan harimau api ini, kamu sudah merasa hebat. Aku adalah Xingjing level 9. Kakakku bahkan mempunyai pelatihan Yue Jing. Sekarang kamu serahkan ramuan dalam harimau api itu dan serahkan mayatnya juga, lalu berikan aku dan kakakku masing-masing 5 pukulan. Maka aku akan mengampunimu. Kang, tunggu saja, kita pasti akan mengambil harta itu, juga Xingjing level 9, ramuan dalam dan tubuh harimau api itu. Bukankah Tuan Muda pasti akan memberi kita banyak hadiah? Hadiah? Kalau Tuan Muda tahu kamu merampas ramuan dalam binatang buas dari orang lain, dia tidak hanya tidak memberikanmu hadiah, bahkan bisa menghukummu dengan hukum keluarga lo. Bagaimana mungkin Tuan Muda tahu? Lihatlah bocah ini, begitu pengecut, aku rasa kalaupun dia tahu kita berasal dari Gunung Langya, kota King Feng, maka dia akan lebih cepat datang. Dia begini mana punya nyali untuk memberitahu Tuan Muda. Yun Qingyan tertawa. Bocah, apa kamu tidak ingin hidup lagi? Apa yang kamu tertawakan? Aku sedang menertawai mengapa orang dari dunia dewa atau dunia bintang langit selalu mengatakan hal yang sama. Pertama memamerkan kekuatan, lalu memamerkan latar belakang, seolah-olah dia yang terhebat di dunia. Namun, trik itu tidak berpengaruh padaku, Yun Qingyan ini. Karena kamu mencari kematian, maka aku dengan senang hati menyambutnya. Yun Qingyan melompat bersiap menyerang mereka. Bagaimana mungkin? Ternyata begitu. Cepat. Orang yang dipukul Yun Qingyan sudah mati. Temannya hanya bisa terdiam. Tuan, kakak, ayah, tuan, tuan. Kasihanilah aku. Jangan bunuh aku. Mengasihani? Mengapa kalian berdua sangat berani saat ingin mengambil ramuan dalam binatang buas milikku? Sekarang kamu lawanku,
meminta belas kasihan. Tuan, mohon jangan bunuh aku. Aku memiliki peta untuk menemukan di mana hati api King Lian disegel. Aku rela menggunakan benda ini untuk mengganti nyawa kecilku. Silakan Tuan melihat benda berharga ini dan lepaskan kami. Hati api King Lian? Bagaimana bisa api langit urutan 20 teratas muncul di tempat tandus seperti dunia bintang langit ini? Gumam Yun Qingyan. Baiklah, ucap Yun Qingyan sambil mengambil peta itu. Karena kamu bersedia mempertaruhkan benda ini untuk nyawa kecilmu itu, aku juga bukannya tidak bisa mengampunimu. Jika peta ini benar, aku akan melepaskanmu. Ucap Yun Qingyan. Terima kasih Tuan sudah tidak membunuhku. Ucap orang yang memohon itu. Yun Qingyan melihat peta itu. Hehe, aku tahu kamu akan terpancing. Bocah, matilah kamu. Ucap orang itu bersiap menyerang Yun Qingyan yang sedang melihat peta. Hei, orang itu terkejut. Memangnya kenapa kalau ditemukan olehmu? Seorang ksatria Xingqing kecil saja? Mana mungkin kamu bisa menghindari seranganku yang begitu dekat ini? Dasar keras kepala. Bocah, kamu terlalu sombong. Kamu sedang berhadapan dengan serangan Master Yue Jin? Apa kamu masih percaya aku akan terluka karenamu? Kamu harus membayarnya. Kamulah yang sombong. Orang itu kalah kuat dari Yun Qingyan dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Dia terpental jauh ke belakang sampai-sampai pohon yang ditabraknya hancur. Bah, bagaimana mungkin? Kamu jelas-jelas hanya berada di tingkat pelatihan Xingjin. Kamu, bagaimana bisa menghindari seranganku? Dan lagi masih bisa memiliki kekuatan seperti ini. Trik seperti ini, aku sudah sering melihatnya saat di dunia dewa. Hanya bersandar dengan trik kecilmu ini, kamu mau menyerangku? Sedangkan untuk kekuatan, kamu yang hanya semut kecil ini, tidak akan mengerti luasnya dunia ini. Kamu, tiba-tiba orang itu sudah mati. Yun Qingyan terkejut. Begini saja sudah mati. Dengan kemampuan seperti ini tidak perlu sampai membunuh dan merampas barangnya. Memalukan. Meskipun kekuatan kedua orang ini tidak seberapa, tapi peta ini harusnya benar. Ini adalah api langit sungguhan, dan lagi masih api langit peringkat 20 teratas. Ini sungguh hal yang tak terduga. Ayo kita bergegas menemukannya, jangan biarkan orang lain mendahului kita. Qilin, begitu kita mendapatkan bantuan hati api King Lian, kecepatan pemulihan kekuatanku akan semakin cepat. Tidak mungkin. Hati api King Lian ini tidak mungkin kubagi denganmu. Kamu sudah memiliki api purba nomor 1 di dalam tubuhmu. Hati api King Lian akan tertelan olehnya. Aduh, jangan bersedih. Hati api King Lian kali ini adalah milikku jika waktunya diperlukan. Kamu boleh menggunakannya, nanti kamu bisa menikmatinya sendiri. Oke bukan? Perkataanku pasti akan kutepati. Aku juga seorang kaisar dewa. Kita janji ya. Baiklah. Setelah menemukan hati api, aku akan memberikanmu daging panggang. Aku tahu, nanti akan diberikan lebih banyak lada. Di kedalaman pegunungan binatang buas. Ini seharusnya adalah tempat yang ditunjukkan oleh peta. Asapnya menghilang. Ternyata ada seseorang yang menggunakan sihir ilusi tingkat tinggi pada gua ini. Pantas saja tidak dapat ditemukan selama bertahun-tahun. Jika bukan, karena aku masih mempertahankan kesadaran Kaisar Dewa. Aku juga khawatir aku akan sulit menemukannya. Di dalam sini pasti ada rahasia. Ayo, kita melihat ke dalam.
Saat berada di dunia dewa, aku tidak pernah dengar kalau di dunia bintang langit pernah lahir sesuatu yang mengejutkan. Namun hati api King Lian ini bisa disegel di sini. Nampaknya dunia bintang langit tidak sesederhana itu. Hati api King Lian adalah api langit yang berada jauh di inti lava. Meskipun kedudukannya hanyalah api langit, yang merupakan peringkat 20 teratas, namun api kecil ini sudah cukup untuk membuat 10 kaisar dewa berpaling. Tidak banyak dari 10 kaisar dewa yang memiliki api langit. Di antara mereka, api kuning milik Kaisar Dewa Ziyuan lah yang menempati urutan tertinggi, tetapi bahkan api kuning hanya bisa berada di peringkat ke-49 di dalam urutan api langit. Bisa dibilang, dia yang bisa menyegel api langit King Lian. Walaupun dia tidak mencapai peringkat 10 besar Kaisar Dewa, tapi jaraknya juga tidak akan jauh. Tapi, lalu kenapa? Berlatih suatu aliran tertentu berarti bisa melawan hukum langit. Hati api King Lian kali ini harus kudapatkan. Seharusnya tepat di depan. Hati api King Lian sangat jauh dari keajaiban api purba. Walaupun tidak ada suhu, tapi bisa membakar segalanya. Namun kenapa aku berdiri begitu dekat dengannya, tapi aku tidak merasakan sedikit pun suhu panas yang seharusnya ada? Meskipun yang membuat segel ini hanya membuat kunci naga biasa, namun improvisasinya sungguh mengejutkan, bahkan kedap udara. Tapi bukankah level ini masih jauh dari tahap bisa menyegel hati api King Lian? Maka hanya ada satu kemungkinan. Pecahlah. Memang benar, hati api King Lian yang disegel di sini hanyalah jiwanya, dan tubuhnya tidak di sini. Tampaknya hasil dari perjalanan ini jauh dari yang diharapkan. Oh, kekuatan yang terkandung dalam jiwa ini 3 kali lebih besar dari yang kukira. Tampaknya perjalanan kali ini ada manfaatnya. Aku kira seberapa hebat kalian dapat menyelamatkanku. Tidak disangka hanya semut Xingjing saja, ucap api hati King Lian. Tunggu. Oh, ternyata di dalam jiwamu juga ada pikiran dewa. Ternyata manusia yang membawa pikiran dewa, pantas saja kamu bisa dengan tepat menemukan keberadaan tempat ini. Dan juga memecahkan sihir pelindung di sini. Hahaha, jika dapat menelan jiwamu, aku pasti bisa kembali ke keadaan primaku. Kilim, apakah kata-kata ini tidak terdengar asing? Oh, berani mengabaikanku? Memang benar semut ini seharusnya dilenyapkan saja. Bocah, aku akan mengambil jiwamu. Hati api King Lian mulai masuk ke tubuh Yun Qingyan. Tiba-tiba mata Yun Qingyan bersinar. Yun Qingyan berteriak, "Hei!" Hanya sebuah jiwa api langit, ternyata beraninya ingin menelan jiwa Kaisar Dewa? Sungguh bodoh sekali. Tidak mungkin. Siapa kamu? Bagaimana mungkin aku tidak bisa menelan jiwamu? Mengapa aku tidak bisa bergerak di dalam tubuhmu? Apa? Apa yang kamu lakukan? Tanya hati api King Lian. Kalau saja kamu barusan melarikan diri atau melawanku dengan keras kepala, aku mungkin harus bekerja keras untuk memurnikanmu. Tidak kusangka kamu sendiri yang tidak tahu kalau akan mati. Langsung masuk ke dalam tubuhku? Cari mati saja. Menembus Xingjing level 7. Sayang sekali jiwa sekarat ini hanya berhasil memajukan pelatihanku 1 level saja. Kalau tubuh api langit masih ada, dia pasti bisa memulihkan diriku dengan cepat. Hati api King Lian. Tuan, ada apa memanggilku? Katakan di mana tubuhmu berada. 3000 tahun yang lalu, orang itu disebut orang terkuat nomor 1 di Xingkon. Dialah yang memisahkan tubuh dan jiwaku. Jiwaku terperangkap di sini olehnya dengan kunci naga. Tubuhku disegel olehnya di perguruan tinggi Xingkon. Orang terkuat nomor 1 di Xingkon. Pedang angin tanpa aurora. Tanya Yun Qingyan. Tepat sekali, jawab hati api King Lian. Pedang angin tanpa aurora diakui oleh orang di dunia manusia sebagai orang terkuat di bawah bintang-bintang.
Artinya di bawah tempat yang dipenuhi bintang, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sedangkan di dunia ini, tidak peduli laut yang tak berujung, maupun daratan yang tak terhitung luasnya, tidak ada satupun tempat yang tidak tersentuh oleh bintang-bintang. Jadi dia layak dijuluki orang nomor satu di dunia bintang langit ini. Aku dengar dia sudah sejak awal berhasil mencapai kesucian dan meninggalkan dunia bintang langit ini. Tapi kenapa aku belum pernah mendengar namanya di dunia dewa? Apa jangan-jangan selain dunia manusia dan dunia dewa, masih ada dunia yang lain lagi? Sudahlah, semua ini tidak ada hubungannya denganku. Tugas yang terpenting sekarang adalah mencari dulu tubuh asli hati api King Lian. Perguruan tinggi Zinkong, ternyata tubuh dari hati api King Lian ada di sana. Kelihatannya aku harus berangkat ke sana. Setelah mendapatkan hati api King Lian, binatang buas dengan Xingjing level 5 sama sekali bukan ancaman lagi bagiku. Namun demikian, setelah dijadikan menjadi pil pengaruhnya sangat kecil terhadap kenaikan levelku. Dilihat dari kecepatanku sekarang, meskipun aku punya setengah bulan untuk melakukan pemulihan tanpa henti. Dengan ramuan dalam binatang-binatang buas ini, aku juga masih sulit untuk menembus ke tingkat selanjutnya. Dengan pelatihanku sekarang akan percuma jika menerobos seorang diri ke perguruan tinggi Tianyuan. Kelihatannya, sudah waktunya aku pergi ke bagian hutan yang lebih dalam dan mencari binatang buas dengan tingkat Yuejing. Gelombang rock. Sepertinya ada orang yang sedang bertarung di sini. Coba kulihat. Satu orang diserang begitu banyak orang. Ini sedang membunuh merampok barang berharga? Atau mereka sedang bertemu musuh? Meskipun aku tidak bisa melihat tulisan di lencana mereka, tapi dilihat dari bentuk lencana dan warnanya, mereka seharusnya adalah satu kelompok. Apa jangan-jangan karena perbedaan kekuatan mereka jadi saling bunuh? 6 orang Xingjing level 9 mencoba untuk membunuh seorang Yuejing level 2, walaupun mereka begitu berani. Tapi mereka tidak tahu kekuatan mereka sendiri. Hei, tidak benar. Kesatria Yuejing ini pikirannya kacau. Jiwanya berkabut, dia sepenuhnya bukan berada di keadaan manusia normal. Yang bisa membuat seseorang jatuh ke dalam keadaan mental menggila seperti ini, selain jurus bayangan racun yang khusus untuk menyerang jiwa seseorang. Berarti sebuah teknik ilusi tingkat tinggi. Dengan kekuatan Yuejing level 2, kalau jiwanya diserang, maka aku khawatir akan terjadi pembunuhan di tempat. Kalau dipikir-pikir, mereka seharusnya terkena suatu jurus ilusi tingkat tinggi. Ia salah mengira rekannya sebagai binatang buas. Maka dari itu, terjadilah saling membunuh ini bukan? Hei, hahaha, buah 7 Dewa Ziki adalah milikku. Kelima orang tua itu sungguh membuatku jengkel dan kalian para murid juga memandang rendah aku. Aku akan membunuh kalian semua. Dengan adanya buah 7 Dewa Ziki, aku bisa menembus semua tingkatan. Aku sudah bisa menjadi guru dari perguruan tinggi kita. Aku bisa menjadi kepala perguruan tinggi. Buah 7 Dewa Ziki. 300 tahun bunyanya mekar. Dan hasil dari 300 tahun itu adalah buah 7 Dewa Ziki. Kelihatannya tebakan aku tepat. Meskipun buah 7 Dewa Ziki bisa langsung membuat Ksatria Yuejing level 5 naik satu tingkat begitu saja. Tapi biasanya benda yang begitu berharga ini di sekitarnya dilindungi oleh hewan roh. Kelihatannya orang-orang ini terkena efek ilusi dari hewan ilusi. Tian Yuan, barusan dia menyebutkan murid dan juga guru perguruan tinggi. Apa jangan-jangan yang dia maksud adalah guru perguruan tinggi Tian Yuan? Matilah, matilah. Lihatlah cakar pembelah anginku. Sepenglihatanku, yang akan mati adalah kamu. Karena kamu adalah guru dari Tianyua, maka jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Siapa suruh kalian tidak menerima Lin Wei sebagai murid, dan juga tahu keberadaan buah 7 Dewa Ziki? Hea! Nah, tolong, bantu aku.
Aku adalah seorang guru dari perguruan tinggi Tianyuan. Selamatkan aku. Aku akan merekomendasikan di perguruan tinggi Tianyuan. Perguruan tinggi Tianyuan. Sekelompok semut kecil begitu memangnya layak mengajakku bergabung. Kamu, beraninya kamu? Beraninya kamu merendahkan perguruan tinggi Tianyuan. Kamu, kamu. Kamu, jangan kamu pikir, dengan kekuatanmu ini, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu melihatku mati tanpa menolongku seperti ini. Tidak akan selesai begitu saja. Perguruan tinggi Tianyuan akan membalaskan dendamku. Mengapa penjahat di dunia selalu bertingkah sama ketika mereka ingin mati? Apakah tidak ada cara yang baru? Sebelum pergi ke perguruan tinggi Tianyuan, aku akan mencari buah 7 dewa Ziki dulu. Suasana aneh ini membuatku sedikit tertarik. Malam tiba. Yun Qingyan mengecek nafas seseorang. Ini adalah mayat ketiga yang aku temui di jalan. Seperti kedua orang sebelumnya, ia terkena serangan ilusi, kemudian membabi buta, lalu mati. Dari sudut pandang perubahan atmosfer, gua ini tempat di mana mereka gagal mendapatkan buah 7 dewa Ziki. Dan hewan roh penjaga yang menggunakan ilusi seharusnya juga bersembunyi di sini. Udaranya tidak beracun, juga tidak ada hawa kekuatan gelombang roh. Tampaknya ilusi adalah teknik tingkat tinggi yang secara langsung mempengaruhi kesadaran manusia tanpa melalui metode obat maupun sihir. Hang, ada apa denganmu, Qilin? Yun Qingyan menatap ke depan. Banyak sekali orang yang mati di depan mereka. Kamu adalah roh purba yang bermartab. Pemandangan kecil seperti ini membuatmu takut dan bersembunyi di pundakku? Apa? Apa kamu takut mayat di gua ini akan mengotori kakimu? Turun, jalan sendiri saja. Terdengar suara aneh seperti pertarungan di dalam gua. Oh, masih ada orang yang hidup di gua ini. Bunun, benda itu adalah milikku. Milikku. Rasakan ini, Buang. Melihat pakaiannya, bukankah mereka juga merupakan murid perguruan tinggi Tianyuan? Mereka sama saja dengan Huo Dun yang gila. Seharusnya mereka juga terjebak dalam ilusi hewan penjaga. Ketiga tetua Yuejing di sana tidak terpengaruh. Sepertinya ilusi hewan roh ini hanya dapat mempengaruhi ksatria Yuejing tingkat 4 ke bawah. Apakah belum dapat menemukan tubuhnya? Sialah, meskipun monster ini tidak kuat, namun auranya disembunyikan dengan sangat baik. Kita telah mencari-cari hingga radius 10.000 meter, tapi kita masih belum dapat melihat jejaknya. Guru Go, ayo mundur saja. Jika ini terus berlanjut, siswa yang kita bawa, cepat atau lambat akan menghilang. Bahkan walau kita adalah guru dalam, kita tetap akan dihukum berat oleh perguruan tinggi jika kita kehilangan begitu banyak murid sekaligus. Ini masuk akal. Guru Gao, ayo berhenti di sini. Tidak bisa pergi. Bahkan jika kita tidak dapat menemukan monster itu, kita harus menemukan buah 7 dewa Ziki. Jika kita tidak mendapatkan apa-apa dari perjalanan ini, kita pasti akan dihukum berat bahkan jika kita pergi sekarang. Kalian jangan lupa, puluhan murid sudah tewas. Oleh karena itu, tugas yang paling penting sekarang adalah menggunakan siswa yang masih hidup ini untuk membantu kita mengalihkan perhatian binatang buas dan menunda waktu, sehingga kita dapat menemukan buah 7 dewa Ziki. Selama buahnya ditemukan, tidak peduli berapa banyak siswa yang mati, kita akan dibebaskan dari hukuman. Untuk saat ini, hanya bisa seperti ini, ucap tetua itu. Tidak menyangka perguruan tinggi Tianyuan menggunakan banyak nyawa murid untuk ketenaran. Tidak heran penjahat seperti Lin Wei termasuk sebagai murid terpandang, ucap Yun Qingyan. Tetapi ilusi hewan roh ini sangat kuat, tidak hanya kedua tetua itu, bahkan aku hampir tidak bisa melihat dengan mata telanjang. Yun Qingyan mengeluarkan kekuatan di kedua telapak tangannya. Buka, ucapnya dan matanya berapi-api. Oh, ternyata hewan penjaga
dan buah 7 Dewa Ziki ada di kolam belakang para tetua itu. Itu adalah tikus pemakan roh. Ternyata dia adalah tikus pemakan roh yang bisa menelan kekuatan roh, keturunan, bakat, bahkan nasib mereka. 3 dari 10 kaisar dewa adalah dewa monster, dan salah satu di antaranya adalah kaisar pemakan roh. Ia pernah mengatakan satu kali saat dia sedang meminum bir, bahwa tubuh aslinya yang sebenarnya adalah seekor tikus pemakan roh. Dia bersandar dengan memakan pelatihan-pelatihan dari orang lain. Namun menurutnya, tidak hanya dunia dewa yang tidak bisa menemukan tikus pemakan roh kedua. Bahkan menjelajahi bintang-bintang pun juga tidak mungkin bisa muncul yang kedua. Aku tidak pernah mengira aku bisa bertemu dengannya di dunia bintang langit yang kecil ini. Dan lagi punya kesempatan menundukkan tikus pemakan roh yang masih kecil ini. Meskipun darah dari tikus pemakan roh ini tidak seperti Kilin. Tapi karena dia bisa memakan bakat seseorang, masa depannya juga tidak punya batasan. Kelihatannya hari ini aku harus memperlihatkan sebentar kekuatanku yang sebenarnya. Terlebih lagi bagi tikus pemakan roh yang punya kebijaksanaan tinggi ini. Hanya kekuatan absolut saja yang dapat membuatnya menyerah. Siapa? Siapa kamu? Fiuh, ternyata hanya orang kecil saja. Junior, kamu siapa? Bagaimana bisa sampai ke sini? Tunggu, sarung pedang di tangan anak ini sangat aneh. Bagaimana bisa memiliki aura yang mengerikan? Mungkinkah ini adalah senjata tingkat rajan? Ucap orang di tengah. Senjata tingkat rajan. Jika benar-benar senjata tingkat raja, aku khawatir nilai dia akan lebih tinggi dari buah 7 Dewa Ziki. Ucap orang di sebelah kiri. Benarkah? Ayo kita bawa sarung ini kembali. Dengan ini bukankah kita tidak hanya tidak mendapat hukuman, tapi juga mendapat hadiah? Ucap orang berambut botak. Hehe, itu wajar. Jawab orang yang di tengah. Junior, tinggalkan sarung pedang itu di hadapan kami, kemudian pukul kepalamu 10 kali ke tanah. Dengan begitu kami akan mempertimbangkan nyawamu. Oh ya, kepalamu ini harus dipukul hingga berdarah dan pingsan. Ingin sarung pedang pembelah langit ini? Dan juga ingin aku membenturkan kepalaku ke tanah sampai keluar darah. Keberanian kalian boleh juga. Yun Qingyan mengeluarkan auranya. Jika kalian masih bisa berdiri dan berbicara setelah seranganku ini, aku akan memenuhi keinginan kalian. Aura Yun Qingyan sangat kuat. Bagaimana mungkin? Bagaimana kekuatannya bisa begitu kuat? Guru Gouqi, kita mundur saja. Diam, jangan tertipu oleh anak itu. Aura ini pasti bukan miliknya. Berapa usianya? Ini hanyalah kekuatan yang diberikan sarung itu kepadanya. Dapat membuat auramu sampai ke level yang seperti ini, seharusnya sarung pedang ini adalah setingkat raja atau bahkan lebih tinggi. Tetapi kekuatan dari luar tidak bisa bertahan lama. Bahkan lebih mustahil untuk dibandingkan dengan basis pelatihan kita yang sebenarnya. Jadi, kami bisa mengalahkanmu. Orang tua itu menyerang Yun Qingyan. Serangan itu bisa ditahan Yun Qingyan. Mengapa kalian berdua bengong saja di sana? Seranglah bersamaku. Sarungnya hanya sebesar itu, tidak mungkin bisa menahan seluruh serangan kita. Kita bertiga harus menyerang dari arah yang berbeda secara bersamaan. Baik, siap. Anak kecil, matilah kamu. Jangan kira dengan punya benda pusaka tingkat raja, kamu sudah merasa hebat. Kita lihat saja bagaimana sarung pedangmu itu bisa menahan begitu banyak serangan kami. Heal. Kedua orang itu ikut menyerang Yun Qingyan. Terjadi adu kekuatan yang sangat dahsyat. Hei, guru perguruan tinggi Tianyuan. Apakah kekuatannya hanya segini saja? Ucap Yun Qingyan tersenyum. Yun Qingyan menangkis serangan ketiga orang tersebut dengan seperti perisai dari kekuatan sarung pedangnya. Bahkan jika aku mengalahkanmu dengan satu serangan, tikus pemakan roh tidak akan langsung menganggapku begitu saja, ucapnya.
Kemudian dia memegang sarung pedangnya. Tidak ada cara lain, harus memperluas jangkauan seranganku sedikit. Ucapnya sambil menambah kekuatannya. Ketiga orang itu mulai ketakutan akan kekuatan Yun Qingyan. Kekuatan Yun Qingyan meluas sampai mengenai ketiga orang tersebut dan membuat ketiga orang tersebut tidak bisa mengeluarkan kekuatannya. Bagaimana mungkin? Ucap orang yang berjanggut. Kah, kamu bagaimana bisa memiliki kekuatan seperti itu? Ah, ampun. Ketiga orang tersebut tidak kuat dengan kekuatan Yun Qingyan dan akhirnya berterbangan. Kekuatan Yun Qingyan masih bertambah kuat. Sampai-sampai batu yang di sekitar ikut berterbangan mengikuti kekuatan pusaran Yun Qingyan. Meskipun kekuatanku telah pulih sangat cepat baru-baru ini, tetapi masih agak sulit untuk menggunakan jurus ini sekarang. Ucapnya dengan nafas kelelahan. Pedang ini tidak hanya menghabiskan hawa kekuatanku, tetapi juga menguras hidupku. Tapi jika aku ingin menaklukkan tikus pemakan roh itu, aku tidak bisa pergi dengan tubuh yang kelelahan ini. Kelihatannya aku hanya bisa membakar darah Kaisar Dewaku sekuat tenaga untuk mencapai keadaan maksimal. Gumamnya. Heh, Yun Qingyan menghentikan kekuatannya. Yun Qingyan berputar ke belakang dan berkata, tikus pemakan roh, orang-orang yang menghalangi jalan, telah ku bersihkan. Selanjutnya bukankah kita sudah seharusnya berbicara dengan baik-baik? Ucap Yun Qingyan. Membuat tikus pemakan roh terkejut. Tikus pemakan roh ketakutan terhadap Yun Qingyan. Benar, aku sudah dari awal terbebas dari ilusimu, hanya saja tadi aku pura-pura tidak memerhatikan kamu. Ucap Yun Qingyan sambil meletakkan sarung pedangnya di belakang tubuhnya. Tikus pemakan roh kebingungan. Kamu ingin tahu kenapa? Aku tidak mau menyerangmu. Aku ingin memberikanmu kesempatan. Barusan kamu melihat jurusku, apakah kamu bersedia menerimaku sebagai tuanmu? Tanya Yun Qingyan kepada tikus pemakan roh. Tikus pemakan roh berlutut dan bersedia. Baiklah, karena kamu mau mengakui aku sebagai tuan, maka setetes darah Kaisar Dewa ini akan diberikan kepadamu. Ini adalah perjanjian hidup dan mati antara kita. Ini juga merupakan keberuntunganmu. Ucap Yun Qingyan sambil mengeluarkan sebuah aura. Dan dalam aura itu, ada setetes darah Yun Qingyan. Tikus pemakan roh itu mencium darah itu. Darah tersebut masuk ke dalam tikus pemakan roh. Tiba-tiba tikus pemakan roh itu tertidur. Kekuatan yang terkandung dalam setetes darah Kaisar Dewa ini sudah cukup untuk merangsang kekuatan darah di tubuhmu. Ketika kamu bangun, kamu benar-benar bisa berubah menjadi tikus pemakan roh yang bisa melahap segalanya untuk perlindungan diri sendiri. Sebaliknya aku sendiri kehilangan 2 tetes darah Kaisar Dewa dan beberapa nyawaku. Diperkirakan bahwa akan dibutuhkan beberapa hari untuk menebus kekurangan itu. Ucap Yun Qingyan. Qilin, apakah aku dapat memulihkan kekuatanku secepat mungkin? Kali ini tergantung pada api purbamu. Kita akan menyaring buah 7 dewa Ziki, lalu dibuat menjadi pil sesegera mungkin. Ucap Yun Qingyan kepada Qilin. Di tempat lain, ada 3 orang yang datang dengan menaiki kuda. Apakah ini juga sebuah kota? Dalam hal area saja. Aku khawatir itu tidak sebesar alun-alun di kerajaan. Ucap seseorang dari ketiga orang yang menaiki kuda tersebut. Tuan muda, apa yang kamu katakan benar? Kota Tianyu adalah kota terakhir di dinasti Tianyuan. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan kerajaan? Ucap orang berpakaian hitam. Kayun Shar, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh keluarga Yunmu tidak layak untuk disebutkan di depan pemilik kerajaan. Kamu telah menjadi pelayan militer selama bertahun-tahun di kerajaan. Tuan tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ucap orang berpakaian hitam kepada orang berpakaian ungu yang bernama Yunshan. Benar, Lin Wei dari keluarga Lin juga telah patuh pada wakil ketua perguruan tinggi Tianyuan sebagai guru. Bahkan tuannya yaitu Jia Kuei tidak berani melawan keluarga Yun kami. Ucapnya dengan sombong.
Apa status Lin Wei sebagai menantu keluarga Shangguan? Hei, keluarga Shangguan mana mungkin peduli dengan hidup atau mati menantunya? Beberapa talenta muda di kerajaan bersedia menembus posisi yang ditinggalkan oleh Lin Wei. Ucap orang berpakaian oranye dengan sombong. Salah satu orang turun dari kudanya. Jika tuan muda ingin bergerak itu akan bagus, aku mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada tuan muda. Ucap Yun Shai kepada tuan muda. Kamu tidak harus mengucapkan terima kasih terlebih dulu. Kali ini aku datang ke daerah terpencil ini hanya untuk mendatangi ke keluarga Yunmu dan memilih pelayan militer baru. Jika sesuatu terjadi, jangan salahkan aku karena memalingkan muka dan menyangkal orang. Ucap tuan muda. Pelayan militer. Nama pelayan militer memang terdengar bagus, tapi itu sebenarnya adalah budak yang melayani keluarga utama. Cucuku adalah seorang ahli bela diri yang baru keluar dari keluarga Tianyu, Yun. Dalam 1 abad, jika dikirim untuk menjadi budak, aku tidak setuju. Tapi, apa yang bisa aku lakukan? Gumam Yunshan. Baiklah. Semua silahkan diatur oleh tuan muda. Ucap Yunshan. Orang berpakaian hitam menyadari sesuatu. Kak Yunshan, ada apa denganmu? Kamu jangan lupa, bagaimana keluarga Yun dari kota Luoka bisa hilang dalam semalam? Ucap orang berpakaian hitam kepada Yunshan dengan mengancam. Selain itu, merupakan kehormatan besar bagi cucumu untuk menjadi pelayan militer. Belum lagi biasanya bisa makan dan tinggal bersama tuan muda. Dan menikmati perawatan yang bagus, juga bisa belajar teknik-teknik Jito. Ketika berlatih bela diri bersama tuan muda, apakah kamu masih tidak puas? Lanjutnya, aku. Ucap Yunshan terbata-bata. Aku memaafkanmu karena tidak berani berkhianat. Bangunlah cepat, jangan menunda perjalanan Ye. Jika cucumu benar-benar memiliki bakat yang sama dengan 3 tahun lalu, masih nyaris tidak akan dilirik olehku. Oh ya, aku ingat bahwa cucumu bernama Yun Qingyani. Ucap tuan muda. Di kota Tianyu, kediaman Yun. Suasana hening. Tiba-tiba terlihat Yun Meng terpental di depan gerbang. Yun Meng. Ucap paman Yun Qingyani, bernama Yun Han, paman Meng. Ucap Yun Zuan. Terlihat juga beberapa pengawal juga sudah dikalahkan. Yun Haijing, mengapa kamu mengkhianati keluargamu di saat yang kritis ini? Aku akan meminta Yun Ha untuk memberimu pelajaran. Kamu tidak hanya membuat pengecualian dan menyebutmu sebagai tetua keluarga, tapi kamu juga harus bertanggung jawab atas seluruh akun pengobatan dan pemerintahan. Ucap Yun Han. Tapi kamu bukan hanya mengincar Yumang di saat yang kritis ini, tetapi juga membawa pemimpin geng serigala besi Hiluo ke gerbang. Ada apa ini sebenarnya? Lanjut Yun Han. Pengkhianatan? Aku bukan berasal dari keluarga Yun kalian. Bagaimana kamu bisa merasa dikhianati? Izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Aku bukan bernama Yun Haijing. Nama asliku adalah Lin Haijing. Aku adalah agen rahasia yang dikirim oleh keluarga Lin pada keluarga Yun kalian 50 tahun yang lalu. Ketika mereka menjabat. Ucap Lin Haijing. Apa? Kamu? Ucap Yun Han terkejut. Lin Haijing. Bahkan jika kamu adalah agen rahasia yang dikirim oleh keluarga Lin, bagaimana bisa keluarga Yunku selama bertahun-tahun mengurusmu? Tanpa diduga, kamu akan sepenuhnya mengabaikan perasaan masa lalumu. Tetapi apa yang kamu lakukan hari ini? Tidak hanya mengungkapkan identitasmu, namun juga bekerja sama dengan geng serigala besi dan tidak takut mencari masalah dengan harimau. Apakah kamu tidak takut keluarga Linmu akan menyalahkanmu? Ucap Yun Han. Lin Haijing tertawa. Mencari masalah dengan harimau? Hahaha Yun Han. Kamu benar-benar naif. Jika bukan karena persetujuan keluarga Lin, mana mungkin aku berani bekerja sama dengan geng serigala besi? Ucap Lin Haijing. Benar, sudah setengah bulan lalu, geng serigala besi telah berhasil bergabung dengan keluarga Lin.
Ayahku bahkan telah menjadi tetua kedua dari keluarga Lin. Apakah keluarga Yun tidak tahu ini? Tampaknya sistem intelijen keluarga Yun kalian benar-benar buruk. Ucap pemimpin geng serigala Heluo. Hah, apa? Ucap Yun Han terkejut. Tuan muda, ada luka di tubuhnya? Pukulan terakhir ini tergantung padamu dan tuanmu. Jangan khawatir. Selama sisa-sisa kecil terakhir dari keluarga Lin musnah, berjanji denganmu, taman obat ayahmu, milikku, dan Yun Fei Fei dari keluarga Yun. Kami pasti akan mengirim semuanya. Ucap Lin Haijing. Baiklah, serahkan padaku. Ucap Hi Luo dan mengeluarkan kekuatannya. Yun Han, matilah. Ucap Hai Luo sambil menyerang ke arah Yun Han. Tiba-tiba muncul sebuah serangan dari belakang Hei Luo. Membuat Hei Luo gagal menyerang Yun Han dan terpental. Tuan muda. Ucap para bawahan Hei Luo. Aku di sini. Siapa yang berani mengganggu keluarga Yunku? Ucap tetua Taishan. Aku kira siapa? Ternyata kamu adalah orang tua itu. Jika ada kamu di sana, itu akan sangat sulit. Ucap Hi Luo. Tetapi apa gunanya hanya kamu yang abadi? Dua tangan sulit untuk mengalahkanmu. Tetapi ada banyak ahli di keluarga Lin dan geng serigala besi. Aku akan lihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Ucap Hi Luo dengan bersemangat dan menjilat darah yang keluar dari mulutnya.